Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan hasil pekerjaan kami yaitu tentang exercise week 11 dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah kelas D013 yang diampu oleh Ibu Meilina Rahma Salisa SAK MAK dan juga Ibu Dr. Tantina Haryati SEMAKS. Nah, sebelum kita ulas soal-soal yang telah kita kerjakan, sebelumnya di sini kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan MPM Akhir 130. Yang kedua ada Marsya Widya Rahmadani dengan MPM Akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifana Rahila dengan MPM Akhir 229. Yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM Akhir 242. Yang kelima, Alifa Zahra Karunianya dengan MPM Akhir 246. Yang keenam ada Rizky Widodo dengan MPM Akhir 284. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada Ahmad Afan Adis Setiawan dengan MPM Akhir 292. Pertama-tama kita akan membahas soal P11.1. Pada bagian ini kita diminta menghitung beban penyusutan menggunakan 3 metode berbeda. Nah, langkah pertama yang kita tentukan yaitu harga perolehan aset terlebih dahulu, yaitu sebesar $87.900 yang berasal dari harga setelah diskon ditambah biaya pengiriman dan instalasi. Nilai residu sebesar $1.500 dikurangkan sehingga diperoleh dasar penyusutan sebesar $86.400 dengan umur manfaatnya 8 tahun. Untuk metode strike line, penyusutan dihitung secara merata setiap tahun. Beban penyusutan tahunan adalah $10.800. Namun karena aset hanya digunakan selama 8 bulan di tahun 2022, maka beban penyusutan yang diakui adalah $7.200. Selanjutnya untuk metode sum of the years digits, pada tahun 2023 atau tahun kedua digunakan fraksi 7/36. Nah, angka 7/36 berasal dari metode jumlah angka tahun, di mana 36 adalah total penjumlahan umur aset selama 8 tahun, sedangkan 7 adalah sisa umur aset pada tahun kedua. Oleh karena itu, pada tahun 2023 digunakan fraksi 7/36 untuk menghitung penyusutan, sehingga menghasilkan beban penyusutan sebesar $16.800. Metode ini menghasilkan beban yang lebih besar di awal dibanding metode garis lurus. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, double declining balance method for 2022. Nah, harga mesinnya yaitu sebesar $85 dan diskon sebesar 22% sebesar $1.700. Nah, harga mesin dikurangi diskon, harga setelah diskon yaitu $83.300. Nah, break-in-nya yaitu $800, installation yaitu sebesar $3.800. Nah, total harga perolehan yaitu $87.900. Nah, nilai residunya yaitu total harga perolehan dikurangi nilai residu menjadi dasar penyusutan sebesar $86.400. Nah, kalau menggunakan double declining balance method yaitu metode garis lurusnya yaitu 1 dengan dibagi dengan masa tahun yaitu 8 tahun. Nah, tarif garis lurusnya yaitu 13% dikalikan dengan 2 yaitu mendapatkan nilai persenan 25%. Nah, pada biaya 2017 sebesar $87.900. Nah, tingkat penurunan yaitu 2 kali lipat 25%, tahun depresinya 21.975. Nah, beban penyusutannya yaitu 14.650. Nah, pada tahun 2018 terdapat biaya 73.250.000, tingkat penurunan 25%. Nah,
beban penyusutannya yaitu 18.312,5. Nah, pada tahun 2019, nah biayanya terdapat 54.937,5. Tingkat penurunannya 25% dengan beban penyusutan 13.734,38. Nah, pada depresiasi yaitu depresiasinya sebesar 14.650. Selanjutnya yaitu yang saya menjawab pertanyaan yang B, yaitu metode apa yang direkomendasikan jika perusahaan ini ingin membebankan depresiasi lebih kecil di tahun-tahun awal dan lebih besar di tahun-tahun akhir. Nah, metode yang paling tepat adalah straight line method, yaitu alasan yang pertama yaitu metode straight line menghasilkan beban depresiasi yang konstan dan stabil setiap tahun. Nah, yang kedua, alasan yang kedua yaitu dibandingkan metode SYD dan double DDB, metode straight line memberikan beban depresiasi yang relatif lebih rendah pada tahun-tahun awal. Nah, metode DDB dan SYD justru membebankan depresiasi lebih besar pada awal umur aset sehingga tidak sesuai dengan jumlah perusahaan. Nah, kesimpulannya yaitu karena perusahaan masih baru dan produksi belum optimal, penggunaan metode straight line lebih sesuai agar laba tahun-tahun awal tidak terlalu terbebani oleh depresiasi yang tinggi. Pada soal ini, kita diminta untuk menghitung beban penyusutan menggunakan metode straight line atau garis lurus. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu dasar penyusutannya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Dari data, kita dapatkan sebesar 84.000 euro, kemudian umur manfaat aset adalah 7 tahun. Sehingga beban penyusutan per tahun diperoleh dengan membagi 84.000 euro dengan 7 tahun. Hasilnya adalah 12.000 euro per tahun. Namun, perlu diperhatikan bahwa aset dibeli pada 1 Juni 2022, sehingga untuk tahun 2022 kita hanya menghitung selama 7 bulan atau 7/12 periode. Maka beban penyusutan tahun 2022 adalah 12.000 euro dikali 7/12, yaitu sebesar 7.000 euro. Selanjutnya untuk tahun 2023, aset sudah digunakan selama 1 tahun penuh, sehingga beban penyusutannya adalah 12.000 euro. Jadi, untuk beban penyusutan tahun 2022 sebesar 7.000 euro dan tahun 2023 adalah sebesar 12.000 euro. Untuk yang B, kita menggunakan metode units of output, yaitu metode penyusutan yang didasarkan pada jumlah produksi. Dan langkah pertama yang kita harus menentukan terlebih dahulu dasar penyusutannya, yaitu sebesar 84.000 euro. Kemudian kita bagi dengan total estimasi produksi selama umur manfaat, yaitu 525.000 unit, sehingga diperoleh tarif penyusutan sebesar 0,16 euro per unit. Setelah itu kita hitung berdasarkan jumlah produksi tiap tahun. Pada tahun 2022, mesin menghasilkan 55.000 unit, sehingga beban penyusutannya adalah 55.000 dikali dengan 0,16 euro, yaitu sebesar 8.800 euro. Sedangkan pada tahun 2023, produksi sebesar 48.000 unit, sehingga beban penyusutannya adalah 48.000 dikali 0,16 euro, yaitu sebesar 7.680 euro. Jadi dapat disimpulkan, beban penyusutan tahun 2022 adalah sebesar 8.800 euro, dan pada tahun 2023 sebesar 7.680 euro. Yang C, kita menghitung penyusutan menggunakan metode working hours, yaitu metode penyusutan yang didasarkan pada jumlah jam penggunaan mesin. Langkah pertama, kita menentukan dasar penyusutan, yaitu sebesar 84.000 euro. Kemudian kita bagi dengan total estimasi jam kerja selama umur manfaat, yaitu 42.000 jam, sehingga diperoleh tarif penyusutan sebesar 2 euro per jam.
Setelah mendapatkan tarif per jam, kita hitung beban penyusutan berdasarkan jam kerja aktual tiap tahun. Pada tahun 2022, mesin digunakan selama 6.000 jam, sehingga beban penyusutannya adalah 6.000 dikali 2 euro, yaitu sebesar 12.000 euro. Sedangkan pada tahun 2023, penggunaan mesin sebesar 5.500 jam, sehingga beban penyusutannya adalah 5.500 dikali 2 euro, yaitu sebesar 11.000 euro. Jadi, kesimpulannya beban penyusutan pada tahun 2022 sebesar 12.000 euro dan pada tahun 2023 sebesar 11.000 euro. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjawab soal dari P11.2 yang D, yaitu pakai metode sum of the year digit. Nah, cara pertamanya yaitu kita mencari depreciation base-nya terlebih dahulu, yaitu caranya dari cost kita kurangi dengan nilai residu. Nah, dari soal nilai costnya yaitu sebesar 89.000, kita kurangi dengan nilai residu sebesar 5.000, sehingga hasil dari depreciation base-nya sebesar 84.000. Kemudian kita cari jumlah angka tahunnya, yaitu dari soal itu masa pakainya peralatan itu diperkirakan selama 7 tahun. Nah, caranya yaitu jumlahkan dengan urut, yaitu dari 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, sehingga hasilnya sebesar 28. Nah, kemudian kita langsung ke tabel, yaitu pada tahun 2022 depreciation base-nya sebesar 84.000, kemudian remaining life-nya pakai yang 7, kemudian fraction-nya 7/28 kali 7/12. Nah, 7/12 ini dari masa pakai dari peralatan tersebut, yaitu dari pembeliannya itu dari Juni tanggal 1 2022 dan akhir periodenya yaitu pada 31 Desember 2022, sehingga cuma 7/12, sehingga hasil dari depreciation expense-nya sebesar 12.250. Kemudian hasil dari book value akhirnya yaitu sebesar 76.750 dari cost sebesar 89.000 dikurangi dengan depreciation expense yaitu sebesar 12.250, sehingga hasil book value akhir 2022 yaitu sebesar 76.750. Kemudian lanjut ke 2023 yaitu depreciation base-nya sama 84.000, kemudian remaining life-nya pakai yang 6, sehingga fraction-nya itu 6/28, sehingga hasil dari depreciation expense-nya sebesar 18.000. Kemudian book value N-nya sebesar 58.750. Nah, selanjutnya yaitu instruksi yang terakhir yaitu yaitu pakai metode double declining balance. Nah, caranya yang pertama yaitu kita mencari range-nya terlebih dahulu. Yaitu caranya yaitu dari 1 per umur manfaat dari soal tersebut yaitu 7 tahun, yaitu hasilnya yaitu sebesar 14.29%. Kemudian kalikan 2. Nah, kalikan 2 ini dari metodenya yaitu double declining balance, sehingga hasilnya yaitu sebesar 28.57%. dan langsung dari tabelnya yaitu 2022 book value-nya yang pertama yaitu sebesar 89.000. Nah, ini karena pakai metode declining balance tidak dikurangi dengan nilai residu, kemudian dikalikan dengan rate on declining-nya yaitu sebesar 28.57%, waktunya 7/12, sehingga hasil dari depreciation expense-nya sebesar 14.832. Kemudian akumulasi depreciation sama, soalnya pada awal sama 14.832. Kemudian book value-nya yang terakhir yaitu sebesar 74.168. Ini dari book value pertama kita kurangi dengan depreciation expense, yaitu
89.000 kurangi dengan 14.832, sehingga hasil dari book value akhir yaitu sebesar 74.168. Kemudian masuk ke 2023, yaitu book value pertamanya pakai yang book value akhir dari 22 yaitu sebesar 74.168. Kemudian rate on decline-nya sama 28,57%. Kemudian waktunya ini pada 2023 itu 1 tahun, sehingga hasil dari depreciation expense-nya sebesar 21.189. Dan akumulasi depreciation-nya yaitu sebesar 36.021, yaitu dari depreciation expense yang 2022 kita jumlahkan dengan depreciation expense pada tahun 2023, sehingga hasil dari akumulasi depreciation-nya 2023 sebesar 36.021. Kemudian book value akhiran sebesar 52.979. Baik, selanjutnya yaitu membuat soal mengenai depresi. PT Mineral Jaya memiliki tambang batu bara dengan biaya perolehan sebesar 10 miliar dan nilai residu 1 miliar. Pada awal operasi, perusahaan memperkirakan cadangan sebesar 3 juta ton. Selama tahun 2025, perusahaan mengekstrasi 600.000 ton batu bara. Pada awal tahun 2026, setelah dilakukan studi geologi lanjutan, perusahaan merevisi estimasi cadangan menjadi 4 juta ton total cadangan baru. Hingga akhir tahun 2025, total yang sudah ditambang adalah 600.000 ton. Pada tahun 2026, perusahaan mengekstrasi 800.000 ton batu bara. Soal 1. Hitung biaya depresi per ton tahun 2025. 2. Hitung beban depresi tahun 2025. 3. Hitung nilai buku tambang per 31 Desember 2025. 4. Setelah melakukan revisi estimasi, hitung sisa cadangan yang baru dan hitung dasar depresi yang tersisa. Pada soal sudah diketahui biaya perolehannya sebesar 10 miliar, nilai residu sebesar 1 miliar, cadangan pada tahun 2025 sebesar 3 juta ton, produksi pada tahun 2025 sebesar 600.000 ton, revisi cadangan total 4 juta ton, dan produksi pada tahun 2026 800.000 ton. Soal pertama, hitung biaya depresi per tahun 2025 dengan rumus total cost dikurangi nilai residu dibagi dengan total cadangan, yaitu 10 miliar dikurangi 1 miliar dibagi 3.000 ton, menghasilkan 9 miliar dibagi 3 juta ton sama dengan 3.000 rupiah per ton. Pada soal kedua, hitung beban depresi tahun 2025 dengan rumus biaya depresi dikali produksi tambang, yaitu biaya per tonnya yaitu tadi 3.000 rupiah per ton dikali dengan produksi tambang tahun 2025 yaitu 600.000 ton, menghasilkan 1.800.000.000 rupiah. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu hitung nilai buku tambang per 31 Desember 2025. Nah, di sini kita ulas kembali untuk hal-hal yang diketahui dari soal. Ada biaya perolehan sebesar 10 miliar, nilai residu 1 miliar rupiah, cadangan 2025 sebesar 3 juta ton, produksi 2025 sebesar 600.000 ton, revisi cadangan total yaitu 4 juta ton, dan juga produksi 2026 yaitu sebesar 800.000 ton. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung nilai buku tambang per 31 Desember 2025. Nah, caranya adalah nilai buku akhir 2025 ini didapatkan dari biaya awal atau biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresi. Nah, di sini untuk biaya awal atau biaya perolehannya itu kan tadi diketahui di bagian atas ini yaitu 10 miliar. Kita kurangkan dengan akumulasi depresi yaitu 1.800.000
juta. Nah, ini dari mana? Dari perhitungan beban deflasi yang telah dihitung sebelumnya. Nah, di sini sehingga dihasilkan untuk nilai buku akhir 2025 yaitu sebesar 8.200 juta rupiah. Nah, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu setelah revisi estimasi dilakukan, hitung sisa cadangan yang baru dan juga hitung dasar deflasi yang tersisa. Nah, untuk tabel di atas saya ini adalah diketahui sama seperti tadi. Kita lanjut saja ke pengerjaannya. Jadi kita kerjakan satu-satu dulu. Yang pertama kita hitung sisa cadangan yang baru. Nah, rumusnya untuk menghitung sisa cadangan baru adalah revisi cadangan total dikurangi dengan produksi tahun 2025. Nah, untuk revisi cadangan total kan diketahui dari atas ini, itu ada 4 juta ton dikurangi dengan 600.000, sehingga didapatkan untuk sisa cadangan barunya adalah 3.400.000 ton. Nah, kemudian kita lanjut ke hitung dasar nilai deflasi yang tersisa. Nah, di sini rumusnya adalah nilai buku akhir dikurangi dengan nilai residu. Yang mana nilai buku akhir ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya, dikurangi dengan nilai residu yaitu 1 miliar. Sehingga didapatkan untuk dasar deflasi yang tersisa itu adalah 7.200 juta rupiah. Nah, selanjutnya sini ada soal deflasi, yaitu sebidang tanah terdapat kandungan tambang dibeli seharga 20 juta. Tafsiran isinya sebesar 150 ton. Tanah tersebut setelah dieksploitasi nilainya ditafsir sebesar 2 juta. Jika di tahun pertama lahan tersebut bisa dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, maka total deflasi pada tahun tersebut sebesar. Langkah pertama yang kita cari yaitu mencari biaya deflasi per unit sumber yang dieksploitasi. Nah, di sini ada rumusnya yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi sama tafsiran total hasil produksi. Nah, di sini ada 20 juta dikurang sama 2 juta dibagi sama tafsiran sekitar 150 juta. Hasilnya jadinya 120 ton. Nah, langkah kedua kita mengalihkan tarif per unit dengan jumlah unit yang berhasil ditambang atau dieksploitasi. Jadinya yang dieksploitasi sekitar 40.000 ton dikaliin sama yang deflasi per unit senilai 120 per ton. Nah, jadinya 40.000 dikali sama 120 didapatkan senilai 4.800. Nah, habis itu kita buat jurnalnya deflasi senilai 4.800 di debit dan di kreditnya yaitu akumulasi deflasi senilai 4.800. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi dan juga pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Nah, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.